acara atau tugas diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif oleh teman kita Ibu Susi Herlina. Salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini rangkaian acaranya nanti pertama adalah arahan dari Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya nanti pemaparan diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif oleh teman kita, oleh Ibu Susi Herlina. Untuk meningkat waktu, langsung kita menginjak ke acara pertama, yaitu arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur di hari ini, di pagi yang cerah, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi calon guru penggerak dengan topik budaya positif. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita patut berbangga di SMP Negeri 2 Lemah Abang ini. Kita ada dua guru penggerak, yaitu Ibu Susi Herlina SPD dan Bapak Dudi Gumelar SPD. Yang sekarang yang ingin mendiseminasikan yaitu Ibu Susi Herlina SPD dengan topik budaya positif. Tentunya nanti Bapak dan Ibu akan menerima paparan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang budaya positif apa saja yang bisa dilaksanakan, yang dapat diterapkan di sekolah kita terutama, dan umumnya di keseharian kita. Tentu hal ini saya sangat mendukung. Semoga Bu Susi Herlina ini menjadi guru penggerak dan lulus. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mendukung, dan saya harapkan juga ini berimpak atau berefek kepada guru dan siswa yang ada di SMP Negeri 2 Lemah Abang. Alhamdulillah rekan-rekan di sini, Bu Susi dan yang lainnya, temannya Bu Susi yaitu ibu-ibu guru yang lainnya sudah ikut mendaftarkan juga untuk menjadi calon guru penggerak di dari SMP Negeri 2 Lemah Abang. Mungkin itu saja dari saya. Semoga good luck sekali lagi Bu Susi, dan kita semua nanti bisa menerapkan apa yang dipaparkan oleh Bu Susi dan bermanfaat buat peserta didik, khususnya di SMP Negeri 2 Lemah Abang, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya pemaparan dari teman kita calon guru penggerak, diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif oleh Ibu Susi Herlina SPD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berdiri di sini untuk membagikan ilmu yang telah saya dapat sebelumnya. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, salam dan bahagia. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau mungkin ada yang baru mendengar. Kenapa harus salam dan bahagia?
hal ini juga yang hal yang baru juga untuk saya ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi salam dan bahagia itu artinya kita itu mendoakan Bapak Ibu atau Bapak Ibu ketika nanti mengucapkan pada anak-anak salam dan bahagia, yaitu mendoakan supaya mereka bahagia lahir dan batinnya gitu. Dan silakan Mbak Dek, next. Ya, pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Ya, ini pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Sebenarnya ketika saya berdiri di sini ini saya sebenarnya malu, Bapak Ibu. Kenapa saya malu? Bukan malu harus berbagi seperti ini, bukan. Tapi malu karena saya merasa tertampar. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, ternyata ada yang tidak tepat gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sih tidak merasa tertampar. Artinya kalau tidak tertampar, Bapak Ibu sudah melaksanakan hal yang tepat. Jangan seperti saya. Ya, yang pertama yaitu pertanyaannya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kita kan seringnya melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini juga sering saya lakukan, bahkan kemarin saya membuat cap. Jadi anak-anak, nanti kalau yang mengerjakan PR-nya cepat dapat cap, nanti yang mengerjakan PR tepat waktu dapat cap, seperti itu. Jadi apakah memberikan penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Lanjut Pak Ade. Nah, ini topik yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, orang tua maupun sebagai pimpinan atau atasan. Kemudian yang terakhir restitusi sebagai segitiga restitusi. Ya, yang pertama untuk disiplin positif, sebentar saya coba pindah dulu. Sepertinya agak kurang terang sini ya. Ibu punten, saya membelakangi Ibu. Ya, apakah makna disiplin? Ya, yang pertama, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama seperti halnya di sekolah. Jadi kalau anak-anak tidak disiplin itu artinya tidak patuh, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, next Pak Ade. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya untuk semua manusia di dunia ini nilai-nilai kebajikan ini berlaku. Jadi yang pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Saya ada di sini pasti punya tujuannya. Siswa-siswa datang ke sekolah ini punya tujuannya. Bapak Ibu mengajar punya tujuannya.
Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu membangun motivasi intrinsik. Sedangkan selama ini yang didapat oleh siswa itu rata-rata motivasi ekstrinsik, alias motivasinya dari luar. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang ini dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu siswa kita gitu ya, ada dua, yaitu motivasi eksternal atau yang berasal dari luar, dan motivasi internal yang dari dalam diri kita sendiri. Yang motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini mungkin siswa-siswa banyak yang melakukan ini. Hari Senin datang pagi-pagi. Kenapa datang pagi-pagi? Ya biar tidak dihukum. Kemudian kenapa pakai atribut lengkap? Ya biar tidak kena hukuman. Jadi itu yang pertama, mungkin karena mereka itu yang mereka lakukan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan alias dihukum. Kalau dihukum kan mereka merasa tidak nyaman. Tapi itu kan faktor masih dari luar karena takut, faktor eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kenapa murid-murid datang tepat waktu misalnya? Nanti biar dipuji sama bapak ibu gurunya, atau biar dapat penghargaan. Jadi siswa teladan gitu ya. Nah, ini yang disebut masih dengan motivasi eksternal. Jadi motivasinya itu berasal dari luar. Nah, yang ketiga, ini yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri, atau untuk peserta didik kita, motivasi dari dalam diri peserta didik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi bukan karena saya datang tepat waktu, bukan karena takut dihukum. Saya datang tepat waktu bukan karena ingin dapat pujian. Berlaku untuk peserta didik, berlaku juga untuk kita. Makanya saya merasa tertampar juga. Oh, saya selama ini masih banyak kesalahan ya. Mungkin selama ini saya datang tepat waktu karena ingin dipuji kepala sekolah gitu ya. Masih carmuk gitu ya. Nah, ini yang masih motivasi eksternal. Artinya kita harus mulai menggali bahwa kita itu datang tepat waktu, melakukan hal-hal yang baik itu bukan demi pujian, bukan juga karena takut dihukum, tapi untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita datang tepat waktu, kita menjadi contoh untuk siswa-siswa. Mereka juga tidak perlu diberitahu harus datang tepat waktu, tapi karena mereka melihat contohnya. Nah, ini ada pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya pernah memberitahukan hal ini kepada peserta didik di kelas, bahwa mereka itu harus menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu juga harus menjadi orang-orang yang merdeka. Artinya bukan hanya lepas dari perintah, ya, tapi kita harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Insya Allah Bapak Ibu sudah cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi seperti halnya begini, ketika Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu walaupun sendirian di rumah, kalau lapar ya pasti makan, tidak nunggu disuruh orang dulu kan. Nah, jadi kita itu ingin membuat peserta didik itu merasa hal seperti itu gitu. Ketika kita sholat, ya, kita tuh ini udah telat nih, belum sholat, tapi kita kan cepat buru-buru sholat. Kenapa sih? Karena kita sudah sadar
oh kita tuh perlu sholat gitu. Hal yang seperti ini akan kita tanamkan. Jadi bukan karena harus disuruh-suruh, kita harus merdeka. Peserta didik itu harus merdeka dari perintah kita, merdeka dari instruksi-instruksi dari guru-gurunya. Harus mematuhi peraturan ini, Tapi mereka harus cakap dalam memerintah diri mereka sendiri. Itu yang Ki Hajar Dewantara inginkan pada pelajar-pelajar di Indonesia, yaitu pelajar-pelajar yang merdeka. Nah ini tadi kan Bapak Ibu sudah mendengarkan ya, ada faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi siswa atau peserta didik untuk mematuhi sebuah peraturan. Tapi ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kita sering kan memberikan penghargaan untuk siswa ya. Nanti di bagian akhir saya juga akan memberitahukan, berarti apa kita tidak boleh memberikan penghargaan untuk siswa? Kan boleh, tentunya boleh ya. Jangan sampai siswa tidak merasa dihargai gitu. Tapi ada penghargaan yang ternyata menghukum. Apa sih yang disebut dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak, dan ini ada beberapa dampak. Kenapa sih faktor ketergantungan? Artinya kalau tidak diberi upah, tidak dipuji, dan tidak dapat penghargaan, dia tidak mau melakukannya. Ini ada beberapa dampak dari beberapa pemberian penghargaan menurut Alficon 1953, yaitu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya mau disuruh kalau ada penghargaan, mau mematuhi peraturan kalau ada penghargaan. Jangka panjangnya ditakutkan nanti seperti itu tadi, ada faktor ketergantungan. Kemudian penghargaan itu menghukum siapa? Menghukum yang tidak diberi penghargaan. Jadi kalau si A dapat penghargaan, dapat reward karena melakukan suatu hal, maka yang lain akan merasa, oh iya saya sih apa sih saya? Ternyata saya B aja gitu ya. Karena saya tidak dapat penghargaan, yang dapat penghargaan itu si A saja. Akhirnya yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa dihukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi karena saking ingin dapatnya penghargaan, jadi tidak teliti gimana caranya supaya cepat selesai. Yang penting selesai, jadi tidak tepat. Kemudian penghargaan tidak efektif karena yang tadi itu. Kenapa sih penghargaan tidak efektif? Ada faktor ketergantungan, kemudian peserta didik hanya mau mematuhi peraturan kalau mendapatkan penghargaan. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu bisa merasakan tidak sih kalau memberikan penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan antara siswa itu sendiri. Ya, jadi ini ada beberapa faktor atau dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini masih dihukum oleh penghargaan, masih yang tadi, yaitu penghargaan itu menurunkan kualitas. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ingin mendapatkan penghargaan atau ingin reward sehingga ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan melakukan segala cara tapi mungkin yang cepat gitu ya, tapi belum tentu tepat gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini maaf penghargaannya berbeda dengan untuk lomba-lomba penanda juara ya, bukan yang hal yang ini. Kalau yang itu mungkin untuk memacu kreativitas, tapi kalau untuk penghargaan yang seperti pernah saya lakukan di kelas ternyata mematikan kreativitas peserta didik. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kan yang penting itu tujuan budaya positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Sedangkan ini kalau ada penghargaan itu motivasinya motivasi eksternal gitu. Nah, jadi penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik.
Tapi ada nih bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi Bapak Ibu juga harus mengapresiasi peserta didik. Dengan cara apa? Dalam memberikan apresiasi ini ada yang harus diingat, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Khusus itu artinya tidak di depan peserta didik seluruhnya, jadi khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Dan yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bahwa semua murid itu berhak mendapatkan reward, berhak mendapatkan penghargaan, berhak mendapatkan apresiasi. Jadi saya ingat kemarin mungkin saya pernah ada yang lihat status saya dari Kiai Haji Maimun, bahwa kita itu sebagai guru jangan berharap untuk mendidik anak agar menjadi pintar. Nanti kitanya malahan tidak ikhlas, karena banyak sekali anak yang tidak pintar. Ujung-ujungnya kita nanti marah-marah, keikhlasan kita jadi berkurang atau bahkan menghilang. Biarkan saja, kita yang penting kita mengapresiasi semua kegiatan siswa. Masalah mereka jadi pintar atau tidak itu urusan Allah. Tapi yang penting kita sudah mendoakan mereka semoga mereka mendapatkan hidayahnya. Gitu. Jadi kita berpedoman pada itu, bahwa yang membuat mereka pintar itu bukan kita sebagai guru, tapi Allah yang membuat mereka pintar. Kita hanya berupaya untuk mendidik mereka sebaik mungkin. Nah, kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Ini yang konsisten itu artinya jangan hanya besok saja karena sudah diingatkan, saya memberikan penghargaan untuk siswa, tapi terus menerus. Kemudian fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Ya, dilihat siswa itu ketika mereka sedang belajar, prosesnya bagaimana sih? Mungkin hasilnya ada yang taruhlah misalnya seperti Bu Ambar sedang memberikan tugas membuat kursi, ya, membuat kursi. Dilihat prosesnya, mereka bekerja sama tidak, kemudian kekompakannya bagaimana, bukan hasilnya. Gitu. Hasilnya mungkin ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, tapi mereka sudah mampu membuat produk tersebut. Jadi kita fokus pada prosesnya. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini bisa Bapak Ibu baca ya, pembukanya. Jadi kalau ngomongnya seperti ini. Kemarin Ibu perhatikan. Kalau bisa, kalau untuk anak-anak jangan bilang saya ya, tapi ibu. Jadi biar, atau bapak, jadi biar mereka itu merasa kita ini ibunya, kita ini orang tuanya, kita ini bapaknya. Kemarin Ibu perhatikan rasa empatinya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bukan karena pintar dapat mengerjakan nilai 100 saja, bukan, tapi dari hal-hal yang seperti itu juga kita apresiasi. Ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya mungkin kalau bahasanya itu diserahkan kepada Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tuh. Ya. Nah ini ada tindakan guru. Nanti Bapak Ibu boleh menebak dulu, ini hukuman atau konsekuensi. Nanti saya akan, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi itu sendiri. Mungkin dalam benak Bapak Ibu ada pertanyaan, jadi kita itu boleh tidak sih menghukum atau memberikan sanksi? Ya. Nah nanti setelah ini saya akan memaparkan tentang kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, sebenarnya untuk budaya positif ini sama sekali guru itu tidak boleh memberikan sanksi atau hukuman atau reward. Ya, karena reward itu kan tadi sama kadarnya dengan hukuman ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi? Jadi nanti Bapak Ibu, terutama kalau boleh wali kelasnya, membuat kesepakatan kelas, ya nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Kalau perlu dipajang sama halnya seperti ada daftar piket, kemudian ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini seperti ini nih. Kalian itu hari ini kalau mau belajarnya itu inginnya seperti apa sih?
ya. Ingin seperti apa? Kemudian dibuat kesepakatannya. Kesepakatannya itu berdasarkan apa yang mereka inginkan dulu. Nah, kalau ada siswa yang tidak menyepakati atau melanggar kesepakatan tersebut, nah mereka boleh diberi sanksi tapi berdasarkan kesepakatan siswa tersebut, bukan oleh guru. Tapi kita tetap membimbing, jangan sampai ada pemberian sanksi berdasarkan kesepakatan mereka itu yang di luar akhirnya jadi tindakan yang tidak baik. Dan itu menjadi konsekuensi, artinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke gunung, saya sudah memberitahu nih, kalau Bapak Ibu memberi ke gunung, Bapak Ibu harus pakai jaket. Kalau lupa pakai jaket nanti kedinginan gitu. Kemudian mereka nanti datang ke gunung, misalkan ya Bapak Ibu pergi ke gunung terus lupa bawa jaket. Konsekuensinya apa? Kedinginan kan? Nah gitu, jadi dapat sanksinya dari hal tersebut. Nah coba sekarang nih, Bapak Ibu silakan nih tebak. Kira-kira tindakan guru yang seperti ini masuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, bagaimana nih? Mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nyiksa. Hukuman, jadi nyiksa ini lah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, mungkin ini sebelah ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak maksudnya ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi bukan hukuman? Ada pelajaran PJOK berhubungan. Kemudian kan mungkin guru PJOK ini juga sudah menjelaskan kalau terlambat nanti begini, ya. Sudah ada kesepakatan dengan siswanya. Jadi ini masuknya ke dalam konsekuensi. Masih semangat Bapak Ibu? Tepuk dulu yuk. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Udah itu aja. Selamat malamnya kan biasanya gini, tapi saya tidak mengharapkan Bapak Ibu diam. Kita coba dulu 1, 3, 1, 2. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, siang, sore, pagi. Ya, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kalau dihukum kita sebutkan hukumannya apa ya? Lari misalkan ya, lari. Sesuatu yang menyakitkan nanti harus terjadi. Entah itu menyakitkannya, entah itu menyakitkan secara fisik maupun ya batinnya. Kemudian konsekuensi itu memang sesuatunya harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bapak Ibu ada yang pernah dihukum oleh guru dulu waktu SD, mungkin waktu sekolah, ya, bahkan mungkin masih ingat sampai sekarang. Jadi kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak itu jadi benci kedisiplinan. Kenapa sih ada aturan ini? Saya kan tidak bisa tiap hari datang tepat waktu gitu ya. Karena harus bantu orang tua nganter ke pasar dulu, jadi saya tiap hari dihukum deh. Jadi anak benci kedisiplinan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mungkin karena dia sering dihukum, akhirnya dia merasa hatinya itu, saya kok kayak gini ya. Akhirnya dia, udahlah saya jadi malas makan gitu ya. Itu kan
menjadi menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, itu yang tadi konsep diri yang buruk. Saya mah apa ya, tiap hari dihukum aja, tidak pernah benar dalam melakukan segala sesuatu. Ini ternyata berlaku juga kita sebagai orang tua di rumah, orang tua di sekolah, dan untuk pimpinan juga. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Ini sering kita dapatkan ya Bu ya, kita dapati bahwa anak-anak itu sering menyembunyikan kesalahannya. Gimana caranya biar gak ketahuan gitu. Gimana caranya sih biar gak ketahuan? Maksudnya nanti kalau ketahuan takut dihukum. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu efek dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi yang tadi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena saya yang salah, saya sudah tahu kalau saya salah ini saya harus begini. Misalkan tadi kertas ulangan punya temannya disobek-sobek, kemudian dia harus menggantikannya. Iya, karena kenapa harus menggantikannya? Karena tahu dia itu salah, ya. Jadi harus menggantikannya. Kemudian anak menghargai disiplin. Ada stimulus tanggapan, ya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep dirinya juga baik, tidak seperti dapat hukuman. Aduh, saya ini ternyata kalau mendapatkan konsekuensi, ini konsep dirinya lebih baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak tetap kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara, tidak untuk dalam jangka waktu. Nah, sekarang Bapak Ibu berkenalan dengan restitusi. Restitusi apa? Susah sekali nih bacanya dulu ya. Restitusi, bukan restitusi ya. Restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak merasa terbebani ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka itu ingin menjadi seperti apa, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada perbedaan. Jadi tadi Bapak Ibu sudah mengenal hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian nanti yang puncaknya itu ada restitusi. Kalau hukuman itu tadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, ini lebih bernilai negatif. Kemudian kalau konsekuensi ini lebih netral. Nah, kalau restitusi ini positif. Nah, restitusi ini contohnya, ini merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau ada korbannya, nanti korbannya mendapatkan ganti. Tadi seperti ini ya, kalau siswa yang menyobek-nyobek kertas, si korbannya akan dapat gantinya. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian ini perbedaan kata-katanya. Kalau hukuman, peraturannya adalah ini, kamu harus mematuhinya. Ini kalau hukuman, jadi biasanya kata-katanya seperti ini. Kemudian kalau konsekuensi, anak-anak ditanya dulu, kamu tahu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ada kata terima kasih juga. Tapi kalau untuk restitusi, nanti akan ada pertanyaan, apa sih yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ditanya siswa itu, masalahnya A, coba kalau ada masalah A ini, kamu bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya? Kemudian yang diharapkan, ini maksudnya identitas sukses sih sebenarnya konsekuensi dengan restitusi, tapi hanya nilainya kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Jadi kalau mereka punya kesalahan ini karena mereka sudah tahu apa sih yang mereka yakini, kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Jadi mereka belajar belajar bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusinya. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai murid yang merasa salah itu ketika kembali ke kelompoknya merasa minder gitu. Saya salah nih, tapi saya yakin akan bisa memperbaiki kesalahan. Nah, nanti kenapa saya memaparkan ini dulu, nanti Bapak Ibu akan kita semua sih, bukan saya, belajar membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Satu, contohnya sih ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa sih harus pakai helm kalau naik motor? Apa karena takut ditilang? Untuk melindungi diri kita. Kalau takut ditilang itu nanti bukan faktor dari dalam ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter di zaman pandemi. Karena kita sadar ya, saya harus melindungi diri biar tidak tertular. Bukan karena peraturan nanti kalau tidak pakai masker nanti kena denda ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau orang mula-mula lalu lintas gimana itu? Sama aja Bu. Kenapa sih harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Biar tidak tertinggal materi, ya. Bukan karena aduh nanti saya malu kalau datang sendirian tiba-tiba datangnya terlambat gitu ya. Jadi perhatian orang-orang. Tapi karena saya takut tertinggal materi, jadi ini faktornya faktor internal. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang seperti yang Bapak Ibu tadi jawab gitu, ya. Nah ini tadi ini ada apa ya bagan lingkaran ini ya. Yang paling awal itu peraturan kelas. Jadi kita buat peraturan kelas dulu, kemudian keyakinan kelas. Dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas itu nanti akan muncul lingkungan yang positif dan yang terakhir akan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi yang tadinya hanya dari peraturan di kelas itu sampai ke budaya positif di sekolah. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya itu bagaimana sih cara membuatnya? Silakan Bapak Ibu tanyakan saja. Tiap guru mata pelajaran juga boleh membuat kesepakatan. Bebas kesepakatannya, yang penting sepakat, namanya sepakat ya. Kesepakatannya, ini contohnya kesepakatan kelas 4. Kalau keluar minta izin, ini muncul dari siswa, bukan dari guru. Tapi kalau mereka belum tahu apa sih kesepakatan kelas, ya diberitahu saja dulu. Oh ini seperti ini, coba sekarang kalian buat kesepakatannya. Ini kesepakatannya kalau keluar minta izin dulu. Kemudian makan dan minum sambil duduk, berarti boleh makan Bu. Bukan hanya boleh minum saja, tapi asalkan sambil duduk. Kemudian kalau bertanya tunjuk jari. Jangan bertanya tuh bu, pak, tapi tidak tunjuk jari dulu gitu. Jadi mereka belajar sopan santun. Tapi ini semua kesepakatan kelas ini berasal dari siswa ya. Jangan sampai ditentukan oleh guru, ya berarti itu bukan kesepakatan kelas. Contoh yang lainnya lagi, menjaga kebersihan. Makan bersama tepat pada waktunya. Ini mungkin ada kegiatan makan bersama ya di sekolahnya. Bekerja sama dan tolong menolong. Kemudian berbicara sopan, saling menyayangi. Ini contoh kesepakatan kelas.
Mungkin nanti kesepakatan kelas ketika Bapak Ibu masuk pada pelajaran Bapak Ibu, atau wali kelas, kalau wali kelas nanti boleh buat, kemudian ditempelkan di dinding. Kalau kesepakatan kelas guru mata pelajaran yang bukan wali kelasnya, ini boleh berubah setiap Bapak Ibu datang ke kelas tersebut. Yang penting kita buat kesepakatan dulu ya, kesepakatan kelas kita hari ini bagaimana. Yang penting datang dari siswa. Nah, kalau ada siswa yang tidak melaksanakan kesepakatan itu, bagaimana? Sanksi. Boleh, nah ini beri sanksinya tapi berdasarkan kesepakatan juga. Jadi munculnya sebagai konsekuensi, bukan sebagai hukuman, gitu. Jangan datang dari guru, tapi harus datang dari diri mereka sendiri. Nanti timbulnya sebagai konsekuensi, bukan sebagai sanksi. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang lain. Bagaimana kesepakatan kelas 8C ceria, ya. Bagaimana kami bersikap di kelas? Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Mungkin kata-katanya berbeda dengan yang tadi kan siswa SD, ini sudah SMP. Kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Kemudian kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Ini kesepakatan kelas 7B. Masuk kelas tepat waktu. Angkat tangan atau meminta izin sebelum berbicara. Kemudian ini yang ketiga, saya sendiri tidak bisa membaca, terlalu kecil. Apa ini? Selalu, Bu Ade terbaca tidak Bu Ade? Selalu menjaga ketertiban pembelajaran atau membuat suasana kelas yang nyaman. Kemudian teman yang peduli sesama dan guru yang perhatian. Oh, jadi gurunya kata mereka terus perhatian gitu. Itu silakan disepakati. Kemudian menjaga kelas yang bersih, rapi dan tertib. Gitu. Ya, ini contoh tadi kesepakatan kelas yang tadi. Nah, sekarang ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu begini. Bapak Ibu tanyakan kepada siswa, mereka ini ingin menjadi apa? Ingin bagaimana kelasnya? Bu Juju, kalau Ibu di sini, misalkan ini pura-puranya sebagai siswa, kalau Ibu kalau belajar inginnya bagaimana, Bu? Ingin menyenangkan. Kalau pembelajarannya ingin menyenangkan harus bagaimana? Harus kreatif. Nah, begitu keyakinan kelasnya itu, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan. Kesepakatan kelasnya harus aktif di dalam kelas. Gitu. Kalau Pak Kiki ingin kelas yang bagaimana? Aktif. Ingin kelas yang aktif. Nah, biar aktif itu harus bagaimana? Banyak bertanya dan mau berbicara. Nah, itu. Jadi kelas aktif itu keyakinan kelasnya. Kemudian banyak bertanya. Itu kesepakatan kelasnya. Jadi siswa harus banyak bertanya ya. Biar apa? Biar nanti kelasnya menjadi kelas yang aktif. Itu perbedaan keyakinan dengan kesepakatan kelas. Dua-duanya pun harus dibuat. Jadi jangan hanya kesepakatan kelas, tapi ada keyakinan kelas. Mungkin kalau keyakinan kelas ini lebih umum. Lebih umum. Bu Juju ingin kelas yang menyenangkan. Kalau ingin menyenangkan itu pasti kesepakatan kelasnya macam-macam ya. Ada yang makan bersama, Bu boleh makan bersama, boleh ini, ada A, B, C, mungkin kesepakatan kelasnya nanti lebih banyak, tapi keyakinannya itu lebih umum gitu ya. Kemudian ini contoh keyakinan kelas. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian untuk keyakinan kelas 9C ini menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Kemudian untuk keyakinan kelas 3B, pertama, setiap anggota kelas perlu belajar selama berada di dalam kelas. Kemudian semua anggota kelas perlu membaca buku. Setiap anggota kelas perlu meminta maaf bila datang terlambat. Ini contoh keyakinan kelas. Terus Bu Ade. Nah, sekarang ke materi selanjutnya.
Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ini kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Kasih sayang dan dicintai. Allah. Kasih sayang, cinta dan rasa diterima ya. Kekuasaan dan yang terakhir kesenangan. Next badai. Kesenangan nih paling. Khusus untuk Bu PO kesenangan. Ini untuk survival, kalaupun tidak disuruh kita pasti melaksanakannya karena harus bertahan hidup. Contohnya makan, minum, sehat, merasa aman. Nah ini tugas kita ya sebagai guru untuk membuat siswa itu merasa aman di sekolah. Beberapa ini contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, dan memberi perlindungan. Kalau mungkin kita tidak bisa memberikan makan minum ya sebagai guru, tapi di sini kita bisa memberikan perlindungan. Artinya kalau kita memberikan perlindungan, kita sudah memberikan mereka untuk survive, untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang ini yang ada gambar cinta, tadi kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya merasa diterima, ya, merasa diterima, tidak dikucilkan, gitu ya, itu merasa diterima. Kemudian dicintai, berbagi, bekerja sama. Jadi siswa bekerja sama itu kan masuk juga ke dalam kebutuhan ini. Ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru. Ini dalam kegiatan pembelajaran bisa kita lakukan. Misalnya dalam model-model pembelajaran ya, ada model-model pembelajaran yang sekarang kan diharapkan berpusat pada peserta didik. Jadi biar mereka yang mengeksplorasi, bukan ditentukan oleh guru lagi. Biarkan mereka bebas dalam menentukan tema, dalam menentukan topik, mungkin apa yang keinginan mereka. Ini yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kekuasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka ini sesungguhnya sedang memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan kekuasaan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, dan pembelajaran bermakna, bermain sambil belajar. Untuk anak-anak kan, anak-anak diberi apa ya? Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka semua, kemudian ada ice breaking dan segala macam, itu mereka akan lebih senang, gembira gitu ya. Ya. Selanjutnya, nah ini sekarang 5 posisi kontrol guru. 1. Ini semuanya sebenarnya kita apa ya? 5 posisi kontrol ini sudah kita lakukan. Yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini sebenarnya yang diharapkan itu yang terakhir, yaitu yang sebagai manajer. Tapi kelima posisi kontrol ini kita lakukan sebagai guru, bukan sebagai guru saja, tapi sebagai orang tua, juga sebagai pimpinan. Nah ini Bapak Ibu tebak-tebakan saja. Ini kira-kira tadi ada 5 posisi kontrolnya, masih ingat? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penuhi aturan saya atau awas. Kalau enggak, saya tidak ditemani. Penghukum. Terus ini yang kalau penghukum biasanya tegas ya. Kemudian ada Bapak kecewa sekali
Pembuat rasa bersalah. Biasa kalau pembuat rasa bersalah itu hening dulu. Kita sering ngomong menjadi pembuat rasa bersalah. Betul tidak Bapak Ibu? Kita kadang-kadang ngambek ya, anak-anak tidak mau diam gitu ya, berisik terus sampai kita diam di depan, kemudian melihat mereka sampai akhirnya hening gitu ya. Ibu kecewa sekali dengan kalian. Ya. Nah itu berarti pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kamu selalu aja salah. Gimana sih gitu ya? Kamu selalu saja salah. Membuat rasa bersalah atau menghukum? Menghukum. Nah kemudian yang ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Sebagai teman. Jadi kita menganggap mereka itu sebagai teman kita. Jadi bahasanya pun pakai bahasa mereka. Gitu. Pertemanan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Ini. Bukan, masih sebagai teman. Masih sebagai teman. Udah, kali ini mah nggak apa-apa. Nanti Bapak bantu. Gitu ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ditanya dulu siswanya. Sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, jika kamu meyakininya, apa kamu mau bersedia memperbaikinya? Nah ini sebagai manajer. Jadi ditanya dulu siswanya dari dalamnya nih bagaimana gitu ya. Dan ini tulisannya kecil-kecil. Ada motivasi, identitas gagal itu kontrol dari luar. Kalau identitas bisa dikatakan berhasil atau sukses, itu ada kontrol dari luar dan ada kontrol dari diri. Kalau yang identitas gagal itu menghindari hukuman, jadi dari penghukum. Kalau kita selalu berlaku sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya siswa itu hanya menghindari hukuman. Nah kemudian kalau kita sebagai teman atau pemantau, itu identitasnya bisa dikatakan sukses atau berhasil, tapi masih faktor eksternal, masih kontrolnya dari luar. Jadi kalau tidak dikontrol gitu ya, kalau tidak ditemani oleh gurunya atau tidak dipantau, ya mereka nanti bebas lagi membuat tidak mematuhi peraturan lagi. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, kalau kita guru sebagai berperilaku sebagai manajer, maka hasilnya itu bisa dikatakan berhasil atau sukses, dan kontrolnya itu kontrol diri. Jadi motivasinya berasal dari dalam. Contohnya ini ada beberapa saja saya bacakan. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Terus nanti hasilnya anak itu akan memberontak, mungkin berbohong. Gimana caranya biar tidak dihukum, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru itu mah nggak hukum baik, gitu ya. Jadi udah serem duluan gitu. Takut sama gurunya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, ada si ibu itu mah udah tukang marah-marah, udah biarin aja. Dampak pada muridnya mengulangi kesalahan. Guru darah tinggi. Iya, jadinya kan tidak ikhlas, marah-marah darah tinggi. Jadi ke gurunya jadi penyakit, ke anak-anaknya juga jadi penyakit gitu. Kemudian yang membuat rasa bersalah, berceramah. Kita ini sering loh melakukan hal ini. Saya sering mungkin melakukan hal ini. Makanya saya bilang ketika saya harus memaparkan ini, saya tuh malu karena harus hal-hal yang saya paparkan ini menampar diri saya sendiri sebenarnya. Berceramah boleh mengatakan seharusnya kalian itu begini, ibu kecewa deh sama kalian, ya. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah, capek, pusing, udah, gitu ya. Nah, anak itu nanti hasilnya menyembunyikan, menyangkal, terus berbohong. Enggak bu, itu tadi tuh ini si A begini, ya ada alasan aja ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, sama murid meletakkan guru itu di dalam dunia,
guru meletakkan guru di dalam dunia yang masih berkualitas ya sih, berbeda dengan hukuman. Murid akan berkata, maafkan saya bu, gitu ya, maaf bu. Bahkan ada yang kalau gurunya ngambek datang ke ruang guru, nanti anak-anaknya datang gitu ya, bu minta maaf bu, kami janji tidak akan ribut lagi. Tapi besoknya, gitu ya. Dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Kalau si ibu itu ada di kelas tuh, kitanya tuh diceramahin aja, jadi kita mah kayaknya mampu bukan murid yang berkualitas gitu ya. Nah untuk identitas yang teman atau pemantau, yang sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, gurunya itu ya. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa sekarang mah nanti bapak bantu, gitu ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, ya. Sekarang sekali saja kamu harus begini, gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat nggak, ibu kan pernah bantu kamu, gitu ya. Hasilnya adalah ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Oh dia tuh teman saya, pokoknya bestie banget sama guru ini tuh, ya. Jadi dia tuh segalanya gitu ya. Kemudian muridnya akan berkata, kalau suatu saat tidak ditemani gitu ya, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata bukan. Kok teman kayak gini sih gitu ya. Dampaknya siswa itu jadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kemudian untuk sebagai pemantau, guru itu akan menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, coba apa peraturannya? Ingat nggak peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, menyesuaikan diri bila diawasi. Wah ada wakil kesiswaan itu, jadi langsung tertib gitu ya. Tapi kalau wakil kesiswaannya tidak ada, nggak tertib lagi gitu ya. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukuman itu di dalam dunia yang berkualitas. Dia paham bahwa guru tersebut baik gitu ya, harus mematuhi peraturan. Kemudian muridnya nanti akan berkata, berapa banyak bintang yang bisa saya peroleh, poinnya saya dapat poin berapa ya, gitu ya. Berapa kalau kemudian untuk dampak pada muridnya sendiri akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Dan yang terakhir, kalau kita membuat posisi kita sebagai manajer, sebagai guru, yaitu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibahas juga. Ini pertanyaannya, apa yang kita yakini? Ayo anak-anak, apa yang kita yakini? Misalkan kita harus membuat semua orang merasa nyaman dan aman. Coba kalau bisa membuat misalkan merasa nyaman, berarti boleh terlambat tidak? Ya, kalau siswa terlambat kan nanti yang lain jadi tidak nyaman. Kalau kamu terlambat kan jadi yang lain tidak nyaman. Ditanya dulu. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi ini. Saya itu tidak menganggap kalau yang menyalahi keyakinan kelas bahwa saya harus begini. Jadi lebih ke menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Oh saya nanti saya bisa, pasti bisa gitu ya. Kemudian bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini saya terlambat terus nih, gimana ya saya biar tidak terlambat. Tuh, jadi dari dalam diri sendiri. Dampaknya siswa itu akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, selanjutnya Bu Ade. Ini segitiga restitusi. Hal yang baru juga yang baru saya dapatkan. Mungkin sudah banyak di Google, tapi karena saya dulu bukan guru penggerak, jadi tidak mencari-cari, tidak berusaha mencari-cari. Nah sekarang setelah mengikuti pendidikan, jadi tahu mungkin nanti Bapak Ibu juga yang sudah mendaftar guru penggerak, insya Allah akan berdiri sama dengan saya di sini, nanti akan menyebarkan tentang budaya positif di sekolah. Yang segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian ada menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu ya. Coba, kan kalau siswa dipanggil, coba kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil, gitu. Kalau bisa individu ya. Kemudian orang-orang kan pernah melakukan kesalahan. Sama ibu juga pernah salah, gitu ya. Kemudian kamu tentu punya
punya alasan kesana dulu, nilai-nilai apa yang kita sepakati dulu di sekolah. Kamu kan tahu nggak? Kamu ingin menjadi apa nanti? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini ada data pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada siswa, gitu ya. Ya, selanjutnya Bu Ade. Nah, ini segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan. Jadi ada tahapannya, ada tiga tahapan yang harus dilakukan untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi kalau anak berbuat kesalahan, kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Gurunya akan berkata, kita ini berkata gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, sama Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, tenang saja, gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa sih yang salah, siapa yang benar, tapi kita ingin menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan? Tadi kebutuhan dasar yang 5 itu ya. Kepenguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, yang di dalam validasi kebutuhan, gurunya akan berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan, mengapa sih melakukan ini? Ya. Apa sih yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya kalau yang berkelahi misalkan ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya ini akan berkata, apa nilai yang kita percaya? Apa sih yang kita percaya di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Jadi memang penting itu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu memang penting. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu inginnya seperti apa? Misalnya ada yang berkelahi di kelas, tidak nyaman, ribut gitu. Jadi ditanyakan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ini pertanyaan yang biasa diajukan atau dikemukakan oleh pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Gitu ya. Peraturannya apa? Jadi ini banyak yang ditanyakan. Banyak sekali yang ditanyakan. Ya tapi tentunya disesuaikan dengan kondisi ketika Bapak Ibu memanggil siswa yang melakukan kesalahan. Ini intervensi 30 detik. Ya Pak Ade. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan saya. Bukan penjelasan, pemaparan ya. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan, atau mungkin mau merefleksikan apa yang telah saya sampaikan tadi. Tadi ada yang bertanya tunjuk tangan apa angkat tangan? Nah, kita belum buat kesepakatannya tadi ya. Silakan Pak Basul. Iya. Mau apa maksudnya tadi, yang angkat tangan atau tunjuk tangan? Yang benar yang mana? Oh gitu. Kalau itu berdasarkan kesepakatan kelas saja Pak. Kesepakatan
kesepakatannya apa? Kesepakatannya apa? Mau tunjuk tangan apa angkat tangan? Ini maksudnya tadi kan hanya contoh saja. Ya Pak Kiki silakan. Tunjuk jari Pak. Ya, sekedar tunjuk saya jadi sedikit nanti ini berkaitan dengan kesepakatan kelas ya. Apakah kesepakatan kelas ini diberlakukan juga untuk kita sebagai pengajarnya atau tidak? Kan tujuan nanti akhirnya adalah untuk tahapan selanjutnya itu membentuk lingkungan positif dan budaya positif seperti itu kan? Ya. Apakah berlaku untuk gurunya ketika melakukan kesepakatan kelas? Harus berlaku untuk gurunya juga. Tadi kan bahkan ada yang dicontohkan bahwa gurunya itu harus jadi guru yang menyenangkan gitu ya. Jadi yang diinginkan anak-anak itu apa terhadap gurunya? Kalau bapak ibu di dalam kelas itu harus begini, gitu. Itu kesepakatannya. Tahapannya itu kan dari kesepakatan kelas ya. Iya, kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas dan kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Iya. Ya, memang kan kalau misalnya hanya menekankan kepada siswa, jangan sampai begini. Contohnya misalnya saya begini, ini sih saya ya, teman-teman ini saya. Ketika saya datang telat ke kelas, bapak aja telat, gitu. Bahasa seperti itu mungkin ya bisa terjadi kalau misalnya ya secara tidak langsung kita melanggar kesepakatan kelas juga seperti itu. Atau misalnya menumbuhkan rasa percaya diri, sayanya aja tidak pede misalnya, atau saya aja kurang yakin, saya aja tidak mampu, kenapa anak harus ditekankan untuk ini. Nah, apakah kesepakatan kelas ini pun kan datangnya dari siswa, berarti ketika anak-anak sudah menyepakati ya kita harus menyepakati. Ya betul sekali Pak Kiki. Dan jadi dengan mulai ketika Bapak Ibu sudah memahami hal ini tentang budaya positif, bukan menekankan pada siswa, bukan, tapi kitanya juga kan tadi sampai 5 posisi kontrol sebagai gurunya saja kan harus diterapkan gitu, jangan sebagai penghukum saja gitu ya, jangan sebagai pembuat rasa bersalah saja, tapi kalau kita berusaha sebagai manajer. Artinya intinya murid itu kan mencontoh guru ya. Mereka itu meyakini gurunya aja kayak gini, saya juga berarti harus begini. Kalau gurunya bisa seperti itu, saya pun harus seperti itu. Jadi artinya mulai sekarang kitanya juga harus memperbaiki diri kita agar apa? Agar siswanya meyakini bahwa gurunya pun memang baik, saya pun harus seperti itu. Terima kasih Pak Kiki atas masukannya. Ya, untuk refleksi sebenarnya. Refleksi, ya betul. Kita itu di sini sedang merefleksi apa yang kita lakukan selama ini gitu. Ya, mangga silakan. Ya Pak Rudi, mangga. Ibu, saya masih sedikit ada perbedaan antara konsekuensi dengan restitusi. Itu kan kalau nggak salah kalau sistem lebih halus lagi, beda dengan konsekuensi. Beda kan tadi kan ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi kalau sanksi. Nah, saya pengen tahu artinya pengertian konsekuensi dengan restitusi bedanya apa gitu. Ini diperjelas. Jelas. Kalau begini, kalau konsekuensi itu seperti begini nih. Kalau hukuman, biasanya hukuman itu kan dari peraturan datangnya. Kemudian siswa kalau tidak mematuhi peraturan tersebut langsung dihukum gitu ya. Kalau konsekuensi biasanya datang dari kesepakatan tadi, ada kesepakatan dulu. Misal Pak Rudi itu guru olahraga gitu ya. Kemudian ada siswa yang datang terlambat, tapi kan sudah disepakati kalau datang terlambat nanti boleh lari. Tapi kenapa sih kalau lari dengan pusat boleh dilakukannya hanya pada pelajaran PJOK ya? Kalau yang lain kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan olahraga gitu ya. Itu disebut dengan konsekuensi. Kalau restitusi itu biasanya siswa itu melakukan kesalahannya misalkan datang terlambat, bapaknya memanggil siswa tersebut, kemudian menanyakan, kamu tahu kan kenapa bapak panggil gitu. Kemudian kamu tahu kan keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya tadi bagaimana gitu. Jadi tidak ada pemberian sanksi sama sekali gitu, kalau untuk restitusi. Tapi cari
penyebabnya. Cari penyebab masalahnya. Kemudian siswa itu diminta mencari penyebabnya. Kemudian kalau bisa siswanya juga bagaimana kira-kira kalau kamu nanti penyelesaiannya bagaimana menurut kamu. Jadi makanya lebih ke positif. Kemudian kalau siswanya udah berulang-ulang ya, besok datang terlambat lagi gitu. Dan intinya sih tetap kembali ke kita bahwa kita itu harus menjadi guru yang sabar. Jadi dalam peribahasa bahasa Sunda mungkin itu yang cikaracap minggang batu, laun-laun jadi lepok. Jadi kita tidak mungkin membuat anak itu pintar dalam sehari, kemudian tidak bisa membuat anak itu mematuhi peraturan itu dalam sehari. Tidak bisa instan, harus terus menerus. Jadi intinya perbedaannya itu paling lebih dengan Tidak ada anak-anak saksi. ya tidak ada. Hanya kata-katanya kita ini aja lah. Ya, jadi biar mereka itu mencari masalah, mencari penyebab masalahnya. Kemudian kalau bisa kita sambil menggali bagaimana sih solusinya, mencari solusi bersama. Yang saya alami itu kita menghadapi hal-hal kayak gitu kadang-kadang sulit juga Bu. Contoh satunya ya pekel lah gitu. Iya. Jadi saya kadang-kadang saya rada tapi gitu ya. Wajar manusiawi. Keseringan tiap hari begitu lagi ya. Ya kan? Ya makanya pertumbuhan berarti hatinya sabar benar gitu. Ya betul Pak. Jadi sabarnya tadi yang seperti dikatakan kita tidak bisa membuat siswa pintar atau taat peraturan dalam satu waktu tersebut. Kita harus terus-menerus melakukan bersabar dengan siswa tersebut dan intinya berdoa juga bahwa suatu saat siswa tersebut akan diberikan hidayah oleh Allah gitu ya. Yesus itu. Ya yang yang ini yang Kiai ya. Jadi kita itu jangan mengharapkan sebagai pendidik itu untuk menjadikan anak itu pintar, tapi kita hanya berusaha untuk mendidik mereka gitu ya. Kita harus ikhlas biar kita tidak marah-marah. Tapi tentunya Pak Rudi kan kalau ada masalah-masalah seperti itu kan tidak hanya diselesaikan sendiri, kan ada kepala sekolah, juga ada wali kelasnya begitu. Banyak masalah Pak Rudi. Soleman. Apa? Soleman. Mudah-mudahan Soleman. ya, intinya sih kita belajar ya, dari sini kita belajar. Belum tentu juga kita langsung berubah gitu ya. Belum tentu juga kita langsung hari ini ketika mendengarkan pemaparan tentang restitusi kita langsung melakukan restitusi gitu. Kita juga tetap melakukan, ada prosesnya, tapi minimalnya kita sudah tahu bahwa menjadi guru itu jangan hanya menjadi posisi 5 posisi kontrol itu jangan hanya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, jangan hanya sebagai teman, tapi kita berusaha menjadi pemantau, kita berusaha menjadi manajer. Ya, ada lagi? Mangga Pak Maman. Ini Bu, saya mau penjelasannya tentang itu ada penghargaan, menurunkan kualitas dan penghargaan itu bisa merusak hubungan atau seperti apa? Ya, begini. Contohnya saya ketika saya memberikan reward ya, anak-anak kalau yang PR-nya selesai duluan langsung dapat cap, nanti capnya bisa ditukar dengan hadiah apa. Anak-anak itu intinya sih pengen cepat-cepat selesai PR-nya, tapi tanpa memperhatikan kualitas mereka, yang penting beres ya dapat cap. Kemudian itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jadi merenggangkan hubungan gitu ya Pak. Oh si itu mah dapat penghargaan aja, saya mah telat wae sih, jadinya tuh udah nggak temenan. Bisa saja bisa terjadi gitu. Jadi merenggangkan keakraban mereka juga, karena ada kadang-kadang memang di dalam kelas itu yang mendapat reward itu orang-orangnya itu saja kan. Yang mendapat reward orang-orang itu saja, yang mendapat punishment orang-orang itu saja biasanya. Jadi itu mah golongan yang dapat reward aja, kita mah golongan yang dapat punishment terus. Kadang-kadang semua punya pikiran seperti itu.
Gitu maksudnya Pak. Jadi penghargaan di sini berarti kurang bagus kalau begitu. Iya betul Pak, jadi ternyata penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman gitu. Kecuali tadi mungkin setelah disepakati ada kayak kesepakatan kelas itu Pak, apakah pemberian sanksi memang benar-benar tidak boleh? Kalau menurut budaya positif memang benar-benar tidak boleh pemberian sanksi itu atau pemberian reward itu. Tapi kalau ada kesepakatan kelas itu yang datangnya dari mereka sendiri, yang silahkan. Tapi bukan datang dari guru. Baik Bapak Ibu, ada tambahan? Mangga Bu Yatin, silahkan. Saya mau nanya tentang apakah tata tertib sekolah juga itu memerlukan kesepakatan kan? Ya, untuk peraturan-peraturan kan kita mensosialisasikan ya, mensosialisasikan pada anak-anak gitu. Dalam MPLS, kemudian ada mereka menandatangani dengan Kita yang buat. Untuk peraturan sekolah. Kalau peraturan biasanya memang kalau yang dibuat bersama itu biasanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kecuali ada kesepakatan sekolah ya Bu. Kalau kesepakatan sekolah silakan berarti murid dengan sekolah. Tapi kalau peraturan biasanya tetap dari sekolah yang membuat gitu. Tapi bagaimana caranya ketika melaksanakan peraturan itu di dalam perjalanannya, siswa itu tidak merasa saya melaksanakan peraturan ini gara-gara takut dihukum atau gara-gara ingin dapat pujian. Jadi itu. Jadi dalam pelaksanaan peraturan tetap sekolah yang membuat. Ya, terima kasih Bu Jatin. Ya, mangga Bu. Seperti itu ya yang di 5 posisi guru saya belum begitu paham tentang pembuat rasa bersalah. Oh, pembuat rasa bersalah itu seperti ini Bu, biasanya kalau di dalam kelas, kalau contoh nyatanya yang pernah saya lakukan ini ya, siswa kan ribut terus gitu ya, ini sedangkan atau PR tidak dikerjakan tapi ribut terus gitu ya, akhirnya kita menurunkan suara, terus kita diam di depan kelas sambil memandangi siswa gitu ya, akhirnya kan mereka siswanya juga kenapa nih, akhirnya kan mereka diam ya, terus kita ngomong ibu kecewa sekali dengan kalian. Terus kita kadang-kadang pergi ke ruang guru gitu ya. Nah itu membuat kegiatan tersebut dengan pembuat rasa bersalah. Undung. Buat sama siswa ya. Iya, jadi kita sebagai guru ke siswa itu melakukan pembuat rasa bersalah. Jadi siswanya itu merasa kita salah ya. Tadi terus mereka datang minta maaf gitu ya, datang mesin. Bu, kita minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu yang disebut dengan pembuat rasa bersalah. Dan ini hasilnya negatif gitu. Tadi kan dikatakan untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu lebih ke negatif, teman pemantau itu lebih ke positif. Tapi tentunya ada hasil yang berbeda-beda dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Terima kasih Bu Biong. Ya, mana berarti? Betul, ya, betul. Kalau sebagai kelas kan saya disediakan kesempatan kita bagaimana. Iya. Tapi kalau sebagai pengajar berarti saya di semuanya. Kalau bisa untuk wali kelas nanti buat Bu keyakinan kelasnya apa, kemudian kesepakatan kelasnya apa, dipajang di dinding gitu. Dan pengajar lain pun bisa lihat. Tapi mungkin kesepakatannya nanti boleh berdasarkan kesepakatan yang sudah dipajang di dinding, atau nanti boleh ada kesepakatan lain lagi karena Bu Ati bukan wali kelas 9B, bukan wali kelas 9C, hanya pengajar saja. Nanti buat kesepakatan. Kalau belajar matematika dengan Ibu, kesepakatannya bagaimana? Ayo gitu ya. Tapi mereka yang buat ya, mereka yang buat. Jangan Ibu yang menentukan ini kesepakatan harus begini, bukan. Kalian inginnya bagaimana nih? Setelah kesepakatan kan kayaknya dari murid. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan lagi atau ada yang bertanya lagi? Ya, Pak Rudi, makasih silakan. Dengan peraturan sekolah, bukan ada aturan sekolah. Ya, betul. Ada poin-poinnya. Poin-poinnya itu. Kemudian saya pernah dengan tadi juga ngobrol masalah aturan ini. Berapa poinnya sekian. Nah, itu nanti
bagaimana ke depannya, karena kan ada termasuk salah satunya ada sanksi pembangun orang tua. Ya. Kadang-kadang anak juga kalau orang tua dipanggil ini udah bagaimana sosial gitu. Nah itu hal seperti itu bagaimana Ya, gitu. tadi mungkin jawabannya mungkin koreksi saya juga bisa bila salah, Pak Dudi juga mungkin ada, Pak Dudi tidak ada. Koreksi juga bisa bila saya salah. Kalau menurut saya tadi kan seperti yang ditanyakan oleh Bu Haji Atin, ketika dalam perjalanan dalam melaksanakan peraturan tersebut, kita itu inginnya siswa itu melaksanakan itu bukan karena takut akan sanksi. Jadi sanksinya tetap saja dibuat, Pak. Takut akan sanksi atau karena ingin mendapatkan reward itu. Tapi bagaimana caranya kita itu membuat siswa meyakini bahwa melaksanakan peraturan itu harus dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena faktor yang tadi, faktor takut dipanggil orang tuanya gitu ya. Tapi kalau seandainya ada siswa yang memang, kan itu kan sudah disepakati ya, intinya kan Pak Rudi sebagai Wakase Kesiswaan kan sudah mensosialisasikan pada siswanya sudah sepakat juga bahwa kalau melakukan ini nanti dapat poin ini, akan mendapatkan sanksi seperti ini begitu. Jadi terus mungkin nanti dalam pelaksanaan itu ketika memanggil siswa yang melanggar peraturan, kita melaksanakan restitusi itu mungkin, Pak. Jadi lebih ke bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah mereka dari dalam diri mereka sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Boleh menambah. Ya, maka silakan Pak Diki. Mungkin di sini Pak Diki bisa melihat dari 5 posisi kontrol guru sebagai manajer dan pemantau. Si peraturan ini kan sudah jelas ada dari sebuah sekolah seperti itu ya, Pak Rudi ya. Bapak bisa mensinkronkan dengan kesepakatan yang ada di kelas seperti itu. Nah, ketika membuat kesepakatan di kelas ini, sebagai seorang manajer bisa mengarahkan sebenarnya bahwa sudah ada aturan yang pasti seperti ini. Jadi jangan sampai kita malah jadi diurak-urak sama anak seperti itu. Jadi karena sudah ada aturannya seperti itu, nah sebagai seorang manajer, ini si aturan yang sudah berlaku seperti ini, nah kesepakatan kelasnya ya harus berkesinambungan. Ya, betul sekali Pak Diki. Kan tadi sebagai posisi kita sebagai pemantau atau manajer, kita ada kata-kata yang ditanyakan, kamu tahu peraturannya? Gitu, Nah, ya? seperti itu. Kamu tahu peraturannya, kamu tahu apa yang kamu yakini? Gitu. Apa keyakinan sekolah kita? Jadi kan ada kalimat-kalimat tersebut. Terima kasih Pak Diki. Dan dalam pelaksanaannya mungkin ada seperti itu, kita sebagai pemantau dengan manajer kemudian menanyakan itu tadi peraturan dan keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya. Ya. Sama, intinya sama. Penghargaan yang mengurangi kreativitas itu kan tadi karena ingin dapat reward. Yang melukisnya ini nanti dapat reward gitu ya. Jadi menjiplak atau asal-asalan gitu. Yang penting dapat reward gitu. Yang penting dapat reward bagaimana caranya gitu. Jadi mereka kurang kreatif. Intinya sih seperti itu. Pada dasarnya, tapi ini kan menurut saya, pada dasarnya setelah saya mendengar kayak gini, tapi nggak tahu kalau orang lain, bahwa kita mengajar apapun itu harus dibarengi dengan BK sebenarnya. Guru BK. Oh, jadi ada BK di kelas gitu. Kita sebagai harus tahu juga. Minimalnya kita paham dengan ini. Kan sering ada guru BK yang kita bisa berkonsultasi, kemudian dengan teman-teman juga kan saling berkoordinasi dengan atasan juga gitu. Jadi kita tetap harus menjalin relasi itu dengan baik itu dengan teman, dengan siswa, dengan orang tua, dengan atasan gitu ya. Membangun relasi yang baik lah. Sedangkan membangun relasi yang baik itu kan harus ada komunikasi tentunya ya. Kemudian ada kolaborasi dan yang terakhir ada konsistensi. Kita terus melakukan hal tersebut, jangan sampai lelah. Ya, terima kasih Bu Hati. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas refleksi yang Bapak Ibu lakukan, atas tanya jawab yang Bapak Ibu lakukan, atas perhatian yang Bapak Ibu berikan kepada saya sehingga saya bisa
melaksanakan diseminasi guru penggerak tentang budaya positif, dan mudah-mudahan ini khususnya untuk saya, umumnya buat kita, saya juga sebagai warga SMP 2 Lemah Abang, mudah-mudahan kita sebagai guru kita bisa melaksanakan dan menumbuhkan, ya, kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Susiarlina tentang diseminasi budaya positif terhadap sekolah kita. Akhirnya kita semuanya bisa mengetahui ilmu yang kita dapatkan, saling berbagi. Ini dari Bu Susi sudah membuka mata kita tentang hal-hal yang pernah kita lakukan. Apakah budaya positif ini mampu merubah tentang jati diri sekolah kita. Bapak Ibu semuanya, akhir kata kita sudah selesai di akhir penghujung acara ini. Mungkin ilmu yang kita dapatkan bisa kita kembangkan, kita laksanakan kepada anak didik kita semuanya demi mengembangkan SMP negeri kita yang tercinta ini. Sekian, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan ya. Nah, dari kesepakatan ini akan muncul peraturan di dalam kelas kalian sendiri. Yang tentunya nanti akan membuat kelas kalian lebih nyaman ya. Kemudian kalian juga belajar dengan lebih aktif, belajar dengan lebih baik ya. Nah, nanti kalian akan menyusun kesepakatan kelas ini, kemudian di dalam ini ya, di dalam sebuah kertas besar, kemudian nanti ditempelkan. Begitu pula dengan keyakinan kelasnya, nanti akan ditempelkan di dalam kelas. Ya. Untuk kalian, nah tadi kan kalian sudah menyepakatinya ya, artinya kalian tidak boleh melanggar kesepakatan ini, kalian sendiri yang membuat kesepakatan. Untuk siapa kesepakatan ini? Untuk kalian sendiri.